hati-hati kalau dia. Kenapa harus puasa? Puasa itu memerangi hawa nafsu. Kenapa tidak harus diperangi? Karena kalau hawa nafsu ini menguasai, dia jatuh ke level hewan. Nah, kalau dia bisa menaklukkan hawa nafsu, dia naik kelas ke level malaikat. Kalau manusia naik ke level malaikat, berarti dia ada di posisi yang dekat dengan Allah. Itu di antara rahasianya puasa. Ada apa dengan rahasia puasa? Menurut Ghazali kita lihat. Tidak tebal, tidak banyak. Hanya kalau ditulis kecil-kecil, terus kertasnya luas, itu cuma 10 halaman. Cuma kalau diukur buku ya bisa 30-an halaman. Tentang Asrorus Syam, rahasia puasa. Yang pertama, di bagian awal itu Ghazali ngomong makomnya puasa, meskipun kata-kata makom tidak ada di situ. Jadi makom, kedudukan puasa bagi umat Islam, katanya Ghazali, puasa itu seperempatnya iman. Jadi kalau kalian tidak puasa, kehilangan imanmu seperempat. Besar loh seperempat itu. Kenapa disimpulkan seperempat? Karena ada hadis yang bilang as-shaumu nisfus sobri. Puasa itu setengah dari sabar. Dan hadis yang lain bilang as-sobru nisful iman. Sabar itu setengahnya iman. Jadi sabar, puasa, iman itu tidak bisa dipisah. Kalau kita tidak sabar, kita kehilangan iman kita setengah. Ya silahkan dihitung hari ini kalian termasuk sabar apa enggak. Saudaramu, tetanggamu, sahabat-sahabatmu di WA, di YouTube, di Twitter, siapa yang tidak sabaran, siapa yang yang ngamuan, maka dia kehilangan setengah dari imannya. Imannya tinggal setengah. Itu kalau tidak puasa juga, sudah nggak sabar, nggak puasa, imannya tinggal seperempat. Jadi as-shaumu nisfus sobri, as-sobru nisful iman. Puasa itu setengahnya sabar, dan sabar itu setengahnya iman. Orang beriman harusnya sabar. Dan di antara jalan untuk menemukan sabar itu puasa. Tidak cuma puasa lahir, tapi juga puasa batin. Sabar itu kan puasa batin. Kamu dicederai orang, dicaci maki orang, dizalimi orang, sabar, itu kan puasa. Kalau kamu bales bisa. Kalau sekedar misuh kamu bisa lebih canggih. Cuma kan tidak usah lah. Itu kan puasa namanya. Kalau puasa lahir kan, kalau mau kamu bisa minum banyak tapi tidak minum. Kalau mau kamu bisa makan tapi nggak makan. Kalau puasa batin kan juga begitu. Kalau mau, kalau sekedar kamu dimaki orang, kalau sekedar maki-maki, bisa 3 kali lipat lebih dahsyat daripada dia. Cuma enggak, itu kan sabar. Jadi seorang beriman, dia cirinya antara lain sabar. Dan orang bisa sabar itu adalah orang yang mau puasa. Orang yang tidak siap puasa biasanya tidak bisa sabar. Orang tidak puasa itu apa? Yos, pokoknya apa yang ada di hatinya diucapkan begitu saja. Apa yang diinginkan diraih begitu saja, tanpa mempertimbangkan positif negatifnya. Sabar itu kan bisa sabar dari dan juga sabar untuk. Sabar dari itu atas yang menimpa dirimu. Kalau sabar untuk itu, ketika kalian melakukan sesuatu, kalau sabar untuk itu dalam agama namanya istiqomah. Tiap hari tak coba sholat duha, itu sabar untuk. Istiqomah terus sholat duha, sabar dijalani terus. Itu namanya sabar untuk melakukan sesuatu. Ada juga sabar dari atas yang menimpa,
atas yang kita alami, kita sabar. Orang harus punya kualitas sabar ini, tapi harus cerdas membedakan kapan menggunakan sabar dari dan kapan menggunakan sabar untuk. Berjuang itu bukan berarti tidak sabar, tapi sabar untuk. Biar aja Pak, IP saya 2, saya sabar aja. Bukan itu. Kalau IP-mu 2, sabarlah untuk belajar biar IP-mu 3 ke atas. Gitu loh. Kalau kamu lagi bokek, ya sabarlah untuk berusaha biar kamu dapat uang, kan itu. Awas keliru menerapkannya. Selama ini kamu kan pukul rata. Sabar itu berarti apa yang terjadi biar dapat jalan. Rumusnya bukan itu. Jadi sabar itu bisa dari sesuatu dan untuk sesuatu. Tapi untuk membedakan mana yang dari, mana yang untuk, kita butuh satu hal, namanya kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu ilmunya antara lain yang paling terkenal adalah filsafat. Maka ngajilah filsafat. Oke, ini bukan promosi, iklan. Terus, jadi makomnya puasa itu ya. Puasa itu dialektika antara keimanan dan kesabaran. Terus, yang kedua. Terus, Ghazali membahas, kenapa sih puasa itu dianggap istimewa? Katanya Ghazali, ibaratnya puasa dibandingkan ibadah yang lain, itu kayak tanah haram, Masjidil Haram, dengan masjid-masjid yang lain. Katanya Ghazali, Ka'bah itu kan dianggap rumah Allah, tanah haram itu kan dianggap tanah kehormatannya Allah, miliknya Allah. Padahal semua masjid, semua tempat itu kan juga miliknya Allah. Semua ibadah untuk Allah, tapi yang istimewa itu puasa. Sama seperti semua tanah, semua bumi itu milik Allah. Tapi yang disebut khusus sebagai rumah Allah, rumah milik Allah itu hanya Ka'bah dan Masjidil Haram. Bandingannya itu. Alasannya apa? Yang pertama, puasa itu satu-satunya ibadah yang verifikasi pastinya itu hanya yang melakukan. Nggak ada orang lain tahu. Boleh ikut buka bersama, ikut sahur bersama, tapi tidak puasa kan bisa. Tidak ada orang ngerti. Kayak kamu dulu kecil itu loh. Puasa, ya masih puasa, masih. Tapi nanti kalau ke kamar mandi, air 1 ciduk. Ya kan? Atau pura-pura alasannya lupa. Wah lupa tadi minum, lupa kok diulangi. Kan sering dulu kita waktu kecil begitu. Yang tidak ngalami kan nggak lihat. Kamu makan apa enggak kan nggak kelihatan. Jadi satu-satunya ibadah yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Ibadah yang sifatnya subjektif. Orang nggak bisa menilai. Mulutmu kering, bau nafasmu ndak enak, itu kan ndak jaminan kamu puasa. Wong kamu ndak puasa aja sudah ndak enak. Itu juga bisa trik. Ya kan, kamu makan pete juga baunya ndak enak. Mulut kering, kalau kamu pas sariawan juga mulutmu kering. Ndak bisa. Pagi sampai siang ndak makan apa-apa, ndak akan ada orang tahu. Kecuali dirimu sendiri. Katanya puasa tapi warung-warung penuh misalnya. Itu kan terus, loh itu. Jadi meskipun di warung ada tutupnya, tapi kan kakinya kelihatan. Wah, kakinya masih banyak. Nanti pulang ke rumah puasa. Tapi sebenarnya enggak. Jadi hanya kita yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Kalau sholat kan orang bisa lihat. Kalau sedekah orang bisa ngerti, bisa ngitung. Haji apalagi. Sebelum berangkat aja orang sak kecamatan diundang. Mesti ngerti. Tapi kalau puasa enggak. Kamu deklarasi, saya niat puasa di masjid. Besok enggak puasa, enggak ada orang tahu. Itu istimewanya puasa. Jadi hanya
yang bersangkutan dan Allah yang ngerti. Nah, itu puasa. Makanya dia istimewa. Yang kedua, katanya Ghazali, puasa adalah ibadah yang terang-terangan nantang setan. Terang-terangan menyisihkan nafsu, keduniaan, hasrat-hasrat jasmaniah yang dangkal. Yang terang-terangan begitu puasa. Kemarin kalau sholat kan implisit semua. Sholat itu tanha anil fasya wal mungkar, batinnya implisit, tidak kelihatan. Kemudian apalagi kemarin haji itu kan banyak sekali makna, tapi tidak kelihatan. Orang harus mendalami dulu. Tapi begitu puasa, langsung kelihatan bahwa ini melawan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual. Dilawan semua. Itu kan ibadah yang terang-terangan melawan nafsu, itu puasa. Makanya ada hadis Nabi, wahai anak-anak muda yang sudah mampu, nikahlah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nikahlah, jangan jomblo terus, tidak ada untungnya dan nggak ada enaknya. Terus ya, wa in lam yastati, kalau kamu tidak mampu, puasa. Jadi kalau nggak mampu puasalah, fa'alaihi bisawm. Meskipun kalau dulu zaman saya di SMA sering dipelesetkan, fa'alaihi bisobun. Kalau nggak mampu ganti sabun, bukan itu. Dengan puasa, bukan dengan sabun. Cuma puasa yang beneran ya. Nanti ada cirinya puasa yang beneran menurut Ghazali. Kalau cuma puasa menahan lapar dan haus, itu masih belum bisa jadi benteng untuk yang belum mampu kawin. Karena kalau hanya puasa lahiriah, susah jadi benteng. Kadang-kadang puasa nafsumu tambah besar. Karena ya puasa sih ya, tapi internetannya terus, buka HP terus, kadang-kadang ngomongnya saru-saru, kadang lihat gambar apa, lihat video apa. Videonya video ceramah, cuma karena yang ceramah bunyai, pikiranmu kemana-mana. Wah, bunyai. Bisa begitu kan? Jadi puasa yang benar nanti diajari oleh Ghazali. Karena puasa adalah ibadah yang secara terang-terangan nantang setan. Setan dalam dirimu sendiri khususnya, hawa nafsu. Setannya yang asli katanya dibelenggu. Cuma kan setan itu kan tidak berdaya kalau nggak kompatibel sama dimensi rohanimu. Cuma selama ini kamu tidak pernah mikir kompatibilitas itu. Jadi setan selalu cocok sama dirimu. Waktu puasa setan tidak cocok. Jadi analoginya maka dibelenggu. Dibelenggu itu bukan kok terus malaikat datang setannya dirantai. Terus kamu di mana ya kira-kira dibelenggunya, bukan itu. Tapi setan otomatis terbelenggu. Kenapa? Harusnya jiwanya orang puasa itu tidak nyambung sama situasi setan dan kesetanan. Cuma hati-hati kalau habis maghrib nafsumu kumat lagi, kesetanan lagi, ya kompatibel lagi, setan bisa masuk. Jadi kalau waktu siang, oh ndak kita puasa, nanti aja habis maghrib misalnya gitu. Nanti ditawari pacarnya, mas jalan-jalan lu, jangan sekarang puasa. Nanti habis maghrib kita ke mall bareng, ayo podo wae. Habis maghrib kompatibel lagi dirimu sama setannya, nyambung lagi. Jadi diinget-inget itu state-nya puasa, wilayahnya orang puasa. Jadi melenyapkan dimensi setan dalam dirimu. Saya lupa ada baca riwayat dulu, saya lupa di kitab apa ya, katanya zaman Nabi itu puasa itu hampir 22 jam. 22 jam itu berarti sahur, terus buka waktu maghrib sampai isya, setelah isya puasa lagi. Terus ada kasus Umar itu malam-malam berhubungan sama istrinya, sehingga turun ayat bahwa ya kalau malamnya Ramadan itu tidak apa-apa berhubungan sama istri. Terus dipahami, oh berarti makan juga boleh, tidak harus sampai isya. Pemahamannya seperti itu, saya lupa ada di kitab apa. Cuma ya itu, karena 22 jam mungkin lebih terjaga.
Cuma mungkin Allah sayang sama kita, terus ndak apa-apa kalau malam pengen makan-makan sepuasnya juga ndak apa-apa. Cuma hati-hati yang tadi sudah dikondisikan sejak pagi, jangan dilepaskan lagi. Kalau ndak ya hasilnya balas dendam tadi. Kadang-kadang puasa itu kan keuangannya lebih banyak keluarnya dibandingkan bulan biasa. Hari-hari gini kan kamu ndak pernah mikir bikin kolak apa beli kolak. Kalau puasa mikir. Biasanya kamu makan cuma nasi kucing satu sama air putih, selesai. Begitu puasa kamu mulai mikir takjilnya pakai apa, minumnya apa, kemudian makan utamanya apa, cemilannya habis sisa apa. Itu sama aja balas dendam. Jadi kamu merasa paginya disiksa dan malamnya bebas. Padahal itu kebalik, justru paginya itu kamu bebas dari hawa nafsu. Maka manfaatkan malamnya ketika kondisimu sedang bersih untuk yang baik-baik. Dilanjutkan, konteksnya puasa. Ngomong puasa itu tidak cuma ngomong lapar dan haus. Ayo masuk lebih dalam, katanya Imam Ghazali. Yang pertama, yang jelas puasa itu kepatuhan. Allah sendiri yang merintah secara terang-terangan loh. Ndak tedeng aling-aling kutiba alaikumusiyam. Kalian diwajibkan. Maka puasa yang pertama-tama bermakna kepatuhan kita pada Allah. Segala manfaat, segala hikmahnya puasa itu di bawah kepatuhan ini. Ndak boleh dibalik. Puasa itu menyehatkan. Kalau saya sudah sehat, apa harus puasa, Pak? Harus tetap. Tidak bisa dibalik. Puasa itu bikin kita menahan nafsu. Wah, saya itu tidak pernah tergoda oleh nafsu, Pak. Berarti tidak butuh puasa. Tidak. Yang pertama-tama tetap kepatuhan. Seandainya puasa tidak menyehatkan sekalipun, bikin kamu lapar, perutmu melilit, tetap harus puasa. Karena yang pertama-tama puasa itu kewajiban dari Allah. Ya kayak sholat kemarin. Sholat itu tanda anil fasya' wal mungkar. Pak, saya itu orang baik, Pak. Tidak pernah fasya' wal mungkar. Berarti tidak butuh sholat, toh, Pak? Tetap butuh sholat. Kenapa? Itu kepatuhan. Bukti bahwa kita percaya pada Allah, pada Rasul. Jadi yang pertama-tama itu. Tidak pakai argumen apa-apa. Baru kalau kita sudah patuh, kita rinci manfaatnya apa, hikmahnya apa, biar lebih mantap kepatuhan kita. Jadi tidak bisa dibalik, tidak bisa. Pak, sholat itu kan untuk mengingat Allah. Sholat li dzikri katanya Allah. Kalau saya sudah anytime ingat Allah, apa butuh sholat, Pak? Butuh. Kenapa? Kepatuhan. Jadi yang pertama-tama ibadah itu kepatuhan. Baru terus kita cari hikmahnya, manfaatnya, rahasianya. Itu biar ibadah kita semakin mantap. Biar kita sadar bahwa Allah tidak pernah nyuruh sesuatu yang sia-sia. Tapi itu belakangan. Setelah nilai kepatuhan. Termasuk puasa. Terus yang kedua, pelatihan. Riyadhah. Jadi puasa ini semacam short course 1 bulan. Latihan nyapih nafsu. Latihan mengendalikan diri, menguasai diri. Itu puasa. 1 bulan penuh kita dilatih. Saya tidak tahu sukses apa enggak. Kalian sendiri yang ngerti. Jangan sampai short course hanya tinggal short course, seminar hanya tinggal seminar. Harus fokus pada hasilnya. Biar besok benar-benar merayakan Idul Fitri, kembali fitrah. Jadi latihan terus. Dalam puasa, usahakan, saya bilang tadi ada target-target spiritual. Riyadhah. Ya yang nomor 1, latihan nafsu. Berani nggak misalnya khusus 1 bulan Ramadan besok, Pak, saya buka WA hanya setelah maghrib sampai isya misalnya. Saya buka WA hanya kalau mau tidur, Pak, misalnya. Atau saya tidak akan lagi posting tentang yang dunia-dunia, Pak, 1 Ramadan ini. Saya ngomongnya akhirat aja misalnya.
Ya enggak apa-apa, itu kan latihan. Pelan-pelan. Jadi silahkan bikin target sendiri. Riyadhah, bikin pelatihanmu sendiri. Ya latihan utamanya memang melawan hawa nafsu. Semoga sukses. Yang ketiga, puasa adalah pengorbanan, persembahan. Persembahkanlah rasa laparmu, persembahkanlah rasa hausmu, persembahkanlah perjuanganmu untuk Allah. Jangan untuk yang lain. Jangan untuk, Pak lumayan Pak ada puasa 1 bulan bisa diet gratis. Lumayan bisa menurunkan berat badan. Enggak. Persembahkan puasamu untuk Allah. Dimensi pengorbanan. Semua ibadah itu persembahkan untuk Allah. Bahkan kalau kamu sholat kan ada yang di doa iftitah itu kan inna sholati wa nusuki. Sholatmu, ibadahmu, bahkan hidupmu dan matimu persembahkan untuk Allah. Kalau dipersembahkan untuk Allah kan gak boleh sembarangan. Masa dipersembahkan untuk Allah ngasih yang ndak berkualitas kan malu. Wong kamu ngasih hadiah dosenmu, ngasih oleh-oleh tetanggamu aja nyari yang pantas. Apalagi untuk Allah. Jadi yang ketiga pengorbanan, persembahan. Jadi membahas puasa itu perhatikan konteksnya. Ada konteks kepatuhan, ada konteks pelatihan, ada konteks pengorbanan. Yang keempat, ada konteks penyucian, pembersihan diri, tazkiyatun nafas. Jadikan momen puasa itu untuk menaikkan kualitas kemanusiaan kita. Biar kita semakin murni jadi manusia. Makanya goal terakhirnya kan fitri, fitrah. Jadi harusnya besok hari terakhir puasa kita jadi orang yang cerah karena kita sudah fitrah. Jadi dimensinya penyucian lahir dan batin. Kemudian dimensi puasa yang kelima itu perjuangan, jihad dan mujahadah. Contoh mujahadah, jihadun nafas yang paling kelihatan itu puasa. Di situ kita berperang. Perang paling besar. Kan Nabi bilang, habis perang Badar Nabi bilang kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar apa? Mengalahkan diri sendiri. Antara lain lewat puasa. Terus yang keenam, keikhlasan. Satu-satunya puasa yang dimensinya ikhlas, karena yang hanya Allah yang tahu itu puasa, satu-satunya ibadah. Yang ikhlasnya bisa murni tanpa terkontaminasi hal-hal lain itu puasa. Kalau orang sudah lillahi ta'ala puasa, mungkin tidak ada orang tahu. Kalau sholat kelihatan, kusuk tidak kusuk kelihatan. Tapi kalau puasa tidak kelihatan. Seperti dijelaskan di depan. Terus yang terakhir baru puasa itu bisa masuk ke level hikmah dan iktibar. Kalau ada orang bahas puasa dari segi kesehatan, itu level hikmah dan iktibar. Puasa dari segi harmoni sosial, itu level hikmah dan iktibar. Dari puasa kita bisa mengambil pelajaran apa? Itu hikmah dan iktibar. Dari puasa kita peka secara sosial, itu hikmah dan iktibar. Level terakhir dari puasa. Jadi ternyata puasa konteksnya banyak, dimensinya banyak. Otomatis manfaat dan dampaknya juga banyak. Itu cerdasnya seorang Ghazali. Kalau kita mikir sendiri mungkin tidak nyampe ke sini. Kita kan ngertinya cuma pokoknya puasa itu menahan lapar, haus, dan hubungan seksual. Itu tok. Di luar itu tidak nyampe. Pokoknya itu. Sama kataman Al-Quran. Itu pun nggak sukses-sukses. Terus baru
Nanti kita ketemu klasifikasi puasa yang sangat terkenal dari Ghazali. Ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas, ada awam, ada khusus, ada khususul khusus. Ada biasa, ada khusus, ada istimewa, dan ada super. Itu kalau pakai istilahnya martabak. Ya, martabak itu kan ada martabak biasa, ada istimewa, ada super. Yang satu telurnya satu, yang satu telurnya dua, yang terakhir telurnya tiga. 4 kelihatannya, saya lupa satunya apa. Oke, telurnya saya ingat saya sampai 4. Oke, jadi puasanya orang biasa. Kelihatannya kita sering ada lebih banyak di sini. Menahan diri dari memasukkan sesuatu dalam perut dan kemaluan terjaga. Itu definisi yang kita pakai. Pokoknya kita hati-hati, benar jangan ada sesuatu yang masuk ke perut. Kan itu yang sering kita bahas waktu puasa. Pak, kalau nelan ludah batal enggak? Pak, kalau saya dulu apa? Kentut di air batal enggak? Pak, kalau itu jadi kita sing dipikir itu pokoknya apa yang masuk ke mulut sama itu dok. Itu puasanya orang awam. Pak, harus hubungan suami istri enggak, Pak? Kalau enggak berhubungan mimpi batal enggak, Pak? Pak, harus selalu begitu yang kita bahas. Dimensi fisiknya. Ya enggak salah. Cuma masa levelnya masih ini gitu loh. Itu arah SD dan TK yang bahas ini. Pak, kalau sikat gigi batal enggak? Kan itu. Kamu kan selalu ribut di situ. Sikat gigi ya enggak batal. Kalau kumur-kumur terus ditelan itu batal. Ya kan? Pak, kalau nangis batal enggak? Kan ada ya, saya sering ditanya gitu zaman dulu waktu kecil. Nangis batal enggak? Ya nangis ya enggak batal. Kalau nangis terus air matanya diwadahi terus diminum batal. Ya kan? Oke. Kalau marah-marah batal enggak? Ya, kalau marah-marah terus kamu mecah botol terus isinya kamu minum ya batal. Kalau fisik gampang, rumusnya gampang kalau fisik. Cuma kita biasanya ini. Tapi yo ini gerbangnya, jangan disepelekan. Cuma jangan berhenti di sini, itu maksudnya Ghazali. Diawali dari sini, mencegah perut dan kemaluan. Pak, kalau sudah imsak masih boleh makan nggak Pak? Gitu. Boleh. Kalau sudah subuh, Pak, saya sudah terlanjur subuh belum minum Pak, boleh nggak minum? Nah, itu kan. Terus kamu bingung, boleh nggak ya? Tapi kalau nggak minum nanti haus sampai siang. Salahmu dewe, tangine telat. Jadi fikih itu jelas, eksak, ukurannya gampang, mudah dideteksi. Jadi puasa cuma jangan dititik beratkan di sini. Hanya saja memang orang-orang tertentu yang belum nyampe mengawali puasa itu dari sini. Kekurangannya puasa ini ya hanya dapat lapar dan haus. Bahkan tidak menghalangi katanya Ghazali dari kemaksiatan, dari nafsu. Puasa sih puasa, tapi nunggu buka puasa nongkrong di mall terus lihat yang lewat-lewat. Waduh, mulusnya ya bodoh aja. Nggak terhalangi. Kalau ada, puasa-puasa kok gitu. Lo kan yang penting nggak makan, nggak minum, dan nggak gituin. Nah, ya sah puasamu, cuma ini levelnya awam. Nggak dapat manfaat dari puasa. Puasa sih puasa, tapi nanti lihat TV mulai pagi sampai sore. Kan nggak dosa Pak, ya ndak ya waktumu habis sia-sia. Ndak dapat manfaatnya puasa. Oke, lihat puasanya sih puasa, tapi tiap hari depan HP, otek-otek HP nggak pernah berhenti di situ. Kalau diingetin, Mas kok HP-an terus? Oh ini ngaji nih dianggap. Pura-puranya ngaji, padahal ya ndak. Jadi puasanya orang awam. Kalau masih hanya memperhatikan mulut dan semua lubang biar tidak kemasukan sesuatu. Itu puasanya orang awam umum.
Kalau puasa kok yang dibahas buka puasa terus, sama. Puasanya orang awam, sibuk. Besok bukannya apa ya? Besok lusa bukannya apa ya? Masjid yang paling enak takjilnya apa ya? Kan ada toh yang survei, wah enak di sana. Alah kalau di sini cuma teh sama jajan, sana ada makannya. Oh sana lebih seru lagi, lauknya nggak cuma teh. Nah itu berarti kalau kamu sibuk di situ, ya ndak salah, wong gratisan. Ya, kapan lagi, ya kan? Kalau swadaya kan paling kamu ngangkring. Nah, ini ada kesempatan makan enak 1 bulan, gratis. Aduh. Akhirnya itulah yang terjadi. Level puasanya nggak naik-naik. Level puasa awam. Sekarang kan di mana-mana ada buka bersama gratis. Kalau kamu jeli, kamu bisa makan enak banyak. Oke, cuma yo masuk levelnya itu. Puasa kita sudah mahasiswa S1, S2, jangan-jangan ada yang S3. Masih mikir takjilan. Oke, terus jadi level lebih tinggi dari awam adalah puasa khusus. Kalau puasa khusus itu puasanya awam tapi plus. Masih memperhatikan fisik. Bukan cuma mulut sama kemaluan, tapi juga mata dan semua anggota tubuh yang lain. Itu orang khusus. Mata ndak lihat yang maksiat-maksiat, telinga nggak dengerin yang ndak penting, yang jelek-jelek, tangan tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna, apalagi menyakiti orang lain, kaki tidak bergerak, tidak membawa diri kita ke tempat yang sia-sia, apalagi membawa pada kemaksiatan. Itu orang khusus. Yang dipuasakan fisiknya seluruhnya dari melanggar perintah dan larangan Allah. Itu puasanya orang khusus. Jadi orang khusus itu waktu dia puasa tidak cuma mikir yang penting dia tidak makan, tidak minum, tapi matanya juga dia jaga, telinganya dia jaga, tangannya dia jaga, kakinya dia jaga. Ya kayak saya ceritakan tadi, tidak lihat yang tidak penting, tidak lihat yang mulus-mulus, tidak lihat yang bikin dosa, tidak lihat yang bikin kamu bilang astagfirullahaladzim itu. Ya mau lihat apa? Kamu kan sering lihat astagfirullah. Itu kalau semester 1, kalau semester 6 alhamdulillah. Oke, nggak lihat yang gitu-gitu. Itu orang khusus biasanya. Tangannya juga nggak usil, nggak menyakiti orang. Tanganmu itu kan sering menyakiti orang, tapi kamu nggak sadar. Ketika kamu mejet-mejet HP, mejet-mejet untuk dikirim via WA yang isinya bikin orang sakit hati, itu kan tanganmu sedang menyakiti orang lain. Nah itu waktu puasa usahakan jangan deh. Ya bener temenmu itu masih jomblo, tapi ndak usah tiap hari kamu sendiri. Piye mblo, piye anu ndak lah. Sementara waktu puasa libur lah, ya. Wong ya sesama jomblo pakai mengejek. Jadi puasa khusus. Usahakan seluruh anggota tubuh kita juga puasa. Telinga juga tidak usah dengerin yang tidak penting, gosip yang tidak perlu. Gunakan strateginya Socrates. Kalau ada temanmu ngajak gosip, kamu tanyai dulu dia. Kalau dia mau membawa berita, kamu stop dulu sebentar. Yang pertama tanyakan, yang kamu bawa itu sesuatu yang benar apa enggak? Kalau dia membawa gosip, biasanya dia akan jawab, ya enggak tahu kepastiannya gimana, benernya gimana. Wong saya cuma dapatnya copy paste misalnya. Itu yang pertama, filternya. Yang kedua, tanyakan lagi. Oke lah seandainya itu benar, kira-kira ada manfaatnya enggak? Kamu kasih tahu padaku. Itu filter kedua.
Kalau tidak ada ya sudah. Yang ketiga, tentang hal yang baik enggak. Mungkin benar, ada manfaatnya saya tahu, tapi tentang hal yang jelek. Untuk waktu puasa, latihanlah ndak dulu. Kalau ada temenmu posting yang sekiranya itu pasti fitnah, itu hoax, atau kamu ndak bisa memastikan kebenarannya, mending ndak usah dibaca dulu. Dan ndak usah didengarkan dulu, sementara. Sampai kamu yakin atau ada konfirmasi bahwa itu baik dan benar. Nah, ini puasa khusus namanya. Dan juga tidak usah mencium yang tidak penting-penting. Saya tidak tahu contohnya gimana mencium. Ya kalau mungkin kamu jalan-jalan di mall, kamu hembus-hembus, wah parfumnya wangi sekali. Kayak kemarin waktu haji, orang dilarang pakai parfum. Karena bau parfum itu kan bisa membangkitkan imajinasi macam-macam. Nah itu antara lain mungkin gunanya kita menjaga hidung. Hidung itu kan selain membau juga sok-sok juga buat mencium. Kan ada beda antara membau sama mencium. Kalau puasa ya mending libur dulu ciumnya. Nanti kalau sudah buka puasa. Oke, terus. Jadi puasa khusus. Kalau awam hanya mulut sama kemaluan yang dijaga. Kalau khusus tidak cuma itu. Semua anggota tubuh dijaga. Jangan sampai maksiat. Nah, bahasa ceramahnya begitu. Jangan sampai melakukan dosa kecil-kecil. Ya Allah itu maha pengampun. Cuma kalau disepelekan, kan banyak cerita dosa kecil padahal orangnya baik membawa ke neraka. Amal baik yang kecil padahal selama ini orangnya jahat membawa ke surga. Pelacur menolong anjing bisa masuk surga. Loh itu kan susah. Pelacurnya sudah dosa besar, yang ditolong itu anjing. Padahal anjing itu kalau lewat di sini kamu lempari pakai batu sampai tewas. Gara-gara ini loh seorang pelacur bisa masuk surga. Itu kan karena Allah berkenan. Ada ulama besar melakukan kejahatan kecil masuk neraka. Karena Allah tidak berkenan. Kan ada cerita, mungkin setengah anekdot. Ada kiai yang pulang kondangan karena jamuannya tongseng kambing. Pulangnya dia selilitan. Ada di giginya keselip bekasnya daging, susah diambil. Sambil jalan ada pagernya tetangganya dipotong dikit, tik, dibuat tusuk giginya, dibuat terus dibuang. Gara-gara kayu kecil ini dia terhalang masuk surga. Gara-gara selilit. Malaikat, lu saya ini kiai, enggak. Kamu melakukan dosa yang bikin Allah enggak berkenan. Disuruh mampir dulu di neraka. Hanya gara-gara selilit kecil, hanya gara-gara tusuk gigi kecil. Maka hati-hati. Latihannya antara lain puasa. Kadang-kadang kita kan menyepelekan amal-amal jelek karena kita anggap kecil. Alah pak, kita kan friend pak, enggak apa-apa. Sekali-sekali dikerjain enak kan. Kita sering gitu sama teman. Nah ini saatnya kita puasa. Puasa yang khusus. Terus ini puncaknya. Khawasul khawas, khususul khusus. Super. Katanya Ghazali, yang bisa masuk ke level ini itu yang jelas Ambiya, Siddiqin, orang-orang siddiq, auliyanya Allah. Orang-orang ini ndak cuma fisiknya, ndak cuma mulut dan kemaluan, ndak cuma semua anggota badan, tapi juga hati dan batinnya. Kalau tadi menjaga mata dari melakukan maksiat. Kalau khawasul khawas, niat melihat yang maksiat saja ndak. Niat saja untuk mendengarkan yang jelek-jelek enggak. Kalau dia merasa berniat yang jelek-jelek tadi, dia merasa puasanya batal. Itu khawasul khawas.
Kalau orang khusus tadi kan pokoknya jangan sampai jalan-jalan di mall niat yang tidak pantas. Begitu ada keinginan orang yang ini ditahan, wong ini sedang puasa. Ini orang khusus. Tapi orang khawasul khawas ingin saja ndak. Kalau ada keinginan itu muncul, dia merasa puasanya rusak. Ini khawasul khawas. Jadi levelnya dia sudah sangat terjaga. Pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi, ambisi-ambisi, hasrat, hawa, nafsu, sudah sepenuhnya bisa dikontrol. Sehingga kalau dia tidak ingin muncul, ya tidak muncul. Bahkan hanya rasa ingin saja. Itu orang-orang khawasul khawas. Para nabi, para siddiq, para aulia. Yang diingat cuma satu, yang diinginkan cuma satu, yaitu Allah. Jadi satu-satunya yang dimaksud, yang ditarget, yang dituju hanya Allah. Ini orang-orang khawasul khawas. Kesibukannya satu-satunya hanya Allah. Ini khawasul khawas. Yang duniawi tidak muncul sedikit pun ke permukaan. Jadi saatnya yang jasmani ditinggalkan oleh orang khawasul khawas. Sudah sepenuhnya ditaklukkan. Itu khawasul khawas. Kalau yang khusus tadi masih diperjuangkan. Kalau khawasul khawas sudah menang dalam perjuangan itu dan tidak ganggu lagi yang jasmania. Sisa yang rohaniah. Nah ini khawasul khawas. Puasa yang nyampe di level ini adalah puasanya para nabi. Pingin saja ndak. Nah, kalau kalian sudah nyampe makom ini berarti kalian sudah wali. Terbersit di hati aja ndak. Jangankan nyontek, jangankan pingin nyontek saja ndak muncul di batinnya. Jangankan curang, ingin curang saja ndak pernah ada niat. Kalian kan sering begitu, wah ini ada HP keleleran, kalau tak curi bisa loh ini sebenarnya. Nah, itu muncul keinginan, meskipun nggak dilakukan. Punya teman kok nggak pernah open sama barangnya, ini ditinggal, ini kalau tak ambil dia nggak akan tahu ini. Itu kan muncul pikiran jahat, pikiran jelek. Kalau orang khawasul khawas ini pikiran jelek semacam itu aja nggak muncul. Kalian lihat ada cewek lewat atau cowok lewat, kan kadang pikiranmu jelek meskipun hanya di pikiran. Itu kayak gitu seandainya, kan seandainya. Orang khawasul khawas seandainya nggak muncul. Kalian kan masih membayangkan. Karena pikiran itu kan dahsyat. Yo, mungkin mata bisa merem, tapi pikiran nggak bisa. Mata bisa ditutupi, pikiran nggak bisa. Kalian lihat orang bercadar aja kadang-kadang kan sudah ditutup, tinggal matanya aja, kalian masih bisa. Itu kalau dibuka kira-kira kayak gimana ya? Itu kan pikiranmu yang mau, matamu sudah nggak bisa menjangkau, wong sudah dicadari. Tapi pikiranmu yang ingin membuka. Apalagi yang nggak pakai baju. Oh enggak ya, kalau nggak pakai baju nggak kamu pikir wong sudah dibuka. Oke, jadi khawasul khawas. Gagasan, pikiran jelek, pikiran jahat, hasrat duniawi ndak muncul. Muncul ada ndak? Kalau tadi yang di khusus muncul tapi ditahan. Kalau yang di awam ndak ditahan kecuali yang mulut sama kemaluan. Nah itu bedanya awam, khusus sama khususul khusus. Ya kalau bisa paling ndak kita khusus lah. Syukur-syukur bisa khususul khusus. Untuk bisa khususul khusus, kita harus sukses di level khusus, di level khawas. Jadi ini hierarki yang harus kita lewati, step-stepnya. Setelah sukses di awam, kita naik kelas jadi khusus. Mungkin perjuangan kita hari ini itu. Kalau sudah sukses, terus-terusan di khusus, kita akan naik kelas lagi. Kalau kita taklukkan terus niat jelek, keinginan maksiat, lama-lama kalau bahasanya Pierre Bourdieu jadi habit. Kalau sudah jadi habit, muncul saja enggak.
Dia masuk ke bawah sadar dan dia kontrol kehidupan sadar kita bahwa yang kayak gitu jelek, maka muncul di kepala saja enggak. Nah, itu khawasul khawas. Jadi biasakan diri kita dengan yang baik-baik, biasakan berjuang menaklukkan yang jelek, nanti diri kita akan terbiasa. Jangan mudah memaafkan dirimu yang melakukan kesalahan. Biar dirimu tetap peka terhadap kesalahan. Manusia itu kan punya tabiat itu. Pembiasaan itu kadang membahayakan. Nggak jasmani, nggak rohani. Jasmanimu itu, misalnya kamu pusing, itu kalau kamu cueki, pusing pertama rasanya pusing sekali, kamu cueki mungkin pusing kedua nggak terlalu sakit lagi. Lama-lama pusing itu jadi biasa dan mungkin lama-lama nggak jadi sakit. Itu yang jasmani. Yang rohani juga begitu. Sekali kamu bohong, mungkin bohong pertama rasa bersalahnya luar biasa. Bohong kedua sudah turun banyak, mungkin tinggal 80% rasa bersalahnya. Masih tetap punya rasa bersalah. Bohong ketiga tinggal 50%, bohong keempat tinggal 20%. Lama-lama bohong itu menurutmu biasa. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Bahkan mungkin ada satu titik ketika kamu tidak bohong, kamu heran sendiri. Mungkin pas kamu bohong, aneh ya, aku kok bisa jujur ya. Mungkin bisa begitu. Nah, itu jiwamu itu begitu. Kamu kan sering lihat orang, wah tidak mungkin saya nyampe ke makom itu. Sebenarnya kamu mampu. Cuma kamu nggak membiasakan dirimu, sehingga kamu underestimate. Bisa. Orang zaman dulu itu ada yang puasa aja sampai 40 hari. Dan nggak cuma 40 hari, 40 malam. Dan bisa. Kalau kamu tak tanya, kuat enggak puasa 40 hari 40 malam? Mesti kamu jawabnya cepet. Yo mati pak. Kan mesti gitu. Loh, orang dulu itu banyak yang gitu. Puasanya 40 hari 40 malam. Dan sukses. Dulu Arya Kamandanu itu dapat ilmu begitu. Sandiwara Radio. Oke. Nggak, coba dilihat ilmu-ilmu kejawen itu. Nenek moyang kita itu bisa ada puasa 40 hari 40 malam. Kalau Nabi Daud kan sehari puasa sehari enggak. Jadi khawasul khawas. Caranya pembiasaan batinmu. Kalau melatih fisik itu relatif lebih mudah, tapi melatih batin itu prosesnya harus agak panjang karena membiasakan. Terus itu kalimatnya Ghazali. Jadi orang-orang khusus itu kalau muncul hasrat duniawi, dia merasa berdosa dan puasanya batal. Itu orang khawas. Bahkan kalimatnya Ghazali, barang siapa tergerak pikirannya dengan memikirkan bahan buka puasanya pada siang hari, niscaya dituliskan satu kesalahan padanya. Karena yang demikian itu termasuk kurang percaya dengan karunia Allah dan kurang yakin dengan rizki yang dijanjikan. Jadi orang khawasul khawas itu mikir kok, kira-kira nanti maghrib aku buka apa ya? Itu dianggap batal sudah. Apalagi kamu, kira-kira saya buka apa ya Pak? Bisa buka enggak ya nanti ya? Nah itu dianggap batal. Kamu enggak percaya sama Allah. Dianggap meragukan, emangnya Allah enggak bisa? Emangnya Allah nggak mampu ngasih kamu buka puasa? Nah, itu orang khususul khusus. Jadi hidupnya 100% hanya tentang Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Itu kelompok khawasul khawas. Jadi dia nggak mikir nanti buka puasa hari ini di masjid mana, besok di masjid mana. Jalan aja waktu buka puasa, kok pasnya di Kolombo ya di Kolombo, kok pasnya di Suwada ya di Suwada. Ya memang sengaja jalan ke sana. Oke ya. Jadi pokoknya enggak usah mikir nanti buka makan apa, minum apa waktu puasa. Melecehkan Allah. Apalagi bisa buka enggak, itu menistakan Allah. Kamu bisa dilaporkan ke pengadilannya malaikat. Ya, emangnya Allah enggak mampu begitu gitu loh. Jadi enggak usah mikir nanti minum apa.
Sekarang boleh karena belum puasa. Mikir minum dulu. Kamu kan nggak dapat, saya masih dapat. Terus, nah, jalur yang harus kita tempuh, katanya Ghazali, untuk menuju puasa ranking tertinggi, khawasul khawas, ada 5. Yang pertama, yang harus diperhatikan khusus, mata. Jangan menatap segala yang jelek, tercela, dan dimakruhkan. Makruh saja ya, belum haram. Yang menghalangi orang ingat pada Allah. Makruh itu berarti sebenarnya boleh, cuma lebih baik jangan. Itu yang kita jaga pertama. Itu untuk menuju puasa khawasul khawas. Jagalah mata kita untuk tidak lihat yang jelek-jelek, yang tidak pantas, yang tidak ada gunanya. Bahkan yang makruh juga jangan. Makruh itu sebenarnya boleh kita lihat, tidak masalah. Cuma mbok sebaiknya jangan. Ya, yang makruh itu mungkin segala yang bisa membuat kita lupa pada Allah. Misalnya, apa wis, kamu main game, kebetulan HP-mu ada game baru. Yang ini bikin kamu lupa. Terus, wah lumayan level 1, level 2 lumayan. Atau kamu lihat serial, lah mumpung puasa Pak. Kan enggak apa-apa tuh Pak, lihat TV, mumpung saya punya serialnya Naruto lengkap ini Pak. Itu kan boleh, cuma mbok sebaiknya jangan wong kita sedang puasa. Kita jaga mata yang pertama. Nyari yang lebih manfaat. Ya kalau nggak ngaji ya baca buku lah yang sekiranya bermanfaat. Atau kalau lihat TV, lihat yang bermanfaat, yang ada hikmah dan ilmunya. Lu lihat film apa aja kan ada hikmahnya Pak. Ya kamu ngerti sendirilah. Mana yang boleh kamu lihat, mana yang jangan kamu lihat. Oke, terus yang kedua setelah mata, tolong perhatikan lidah. Lidah hari ini tidak selalu omongan yang ada kata-katanya. Omongan dalam bentuk tulisan juga tergolong lidah. Hari ini banyak sekali orang yang tidak bisa menjaga lidahnya dari mencaci maki dan menyakiti orang lain. Coba kamu lihat komentar-komentar di berita-berita politik itu, hampir semuanya isinya menjelek-jelekkan. Itu sama dengan tidak bisa menjaga lidah. Hati-hati. Dan juga menjaga telinga dari mendengar yang makruh. Makruh aja tidak boleh, apalagi yang haram. Ya mendengar yang tidak boleh itu kan misalnya mendengar desahan yang harusnya nggak kamu dengar. Contohnya ngono. Jadi ndaklah mendengar orang gosip, menjelek-jelekkan temannya, itu juga mbok jangan. Wong lagi puasa. Wong ndak puasa aja kamu dilarang, apalagi lagi puasa. Jadi jagalah telinga, jagalah lidah, dan juga anggota badan yang lain dari segala dosa. Kemudian yang keempat, tidak membanyakkan makan belaga. Intinya gini, waktu puasa itu kan puasa itu kita disuruh tirakat, mengurangi makan, mengurangi minum. Tapi yang terjadi sering sebaliknya. Yang ada di pikiran kita kebanyakan makan dan minum. Sahur apa, buka apa, menunya apa, warung sana sama warung sini enak mana, warung sana buka ndak ya waktu sahur. Jadi malah lebih banyak mikir makannya. Padahal puasa itu kita disuruh mengurangi makan, tapi isi pikiran kita selalu tentang makanan.
Itu yang kebalik katanya Ghazali. Mbok wis ndak usah dipikir kayak biasanya aja. Biasanya makan di mana sih? Ya di situ aja. Biasanya minum apa? Ya itu yang diminum. Biar nggak usah banyak mikir. Nanti kurus Pak. Alah. Susah lagi mikir. Loh ya ndak apa-apa toh kurus. Selama ini banyak yang diet. Lah saya sudah kurus ya Pak. Kurus karena puasa itu mulia. Ya. Puasa itu jangan dilihat menghasilkan kurusnya, kelihatan cahayanya. Kalau kamu sukses, kalau kamu sukses loh ya, banyak orang puasa nggak dapat cahayanya, bisa dirasakan. Dekat orang yang ahli puasa itu rasanya beda, sama dengan dekat orang yang ahli zikir, ahli sholat. Kamu yang peka pasti bisa merasakan. Jadi cari cahayanya puasa. Nggak masalah kamu kurus. Dan harusnya nggak mungkin kamu sakit apalagi mati gara-gara puasa. Kecuali ada kejadian luar biasa. Tetangga saya puasa mati Pak. Kenapa? Ketabrak mobil. Iya. Ora ono hubungannya sama puasa itu namanya. Puasanya nggak mungkin bikin kamu sakit, bikin kamu bikin kamu mati. Terus cirinya orang khawasul khawas untuk menuju ke sana, ciri paling puncak adalah hatinya. Orangnya selalu hati-hati, khawatir terus. Khawatir apa? Takut puasanya nggak diterima. Mau mikir yang dunia aja sudah, jangan nanti puasaku nggak diterima, Allah nggak berkenan. Mau yang jelek-jelek nggak usah tadi. Itu ciri orang menuju khawasul khawas. Hati-hati, khawatir, puasanya rusak. Bukan cuma sah. Kalau sah itu gampang. Mulut dan kemaluan tadi terjaga sah. Cuma rusak pahalanya, hilang manfaatnya. Kehilangan manfaat puasa. Nah, ini orang-orang khawasul khawas. Dia mati-matian berusaha tidak kehilangan ini. Itu khawasul khawas. Tidak sekedar puasanya sah, tapi puasanya berkualitas. Oke, terus sekarang kita lihat rahasianya puasa katanya Ghazali. Gini loh, manusia itu kan derajatnya di atas hewan. Kenapa? Karena dia punya akal. Kemudian cuma dia di bawah malaikat. Kenapa? Karena dia punya hawa nafsu. Asumsi premis pertama itu. Maka harus hati-hati. Jadi manusia itu derajatnya di atas hewan dan di bawah malaikat. Terus hati-hati kalau dia. Kenapa harus puasa? Puasa itu memerangi hawa nafsu. Kenapa tidak harus diperangi? Karena kalau hawa nafsu ini menguasai, dia jatuh ke level hewan. Nah, kalau dia bisa menaklukkan hawa nafsu, dia naik kelas ke level malaikat. Kenapa harus naik kelas Pak ke level malaikat? Bukan berarti jadi malaikat. Malaikat itu makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Kalau manusia naik ke level malaikat, berarti dia ada di posisi yang dekat dengan Allah. Itu diantara rahasianya puasa. Kenapa berarti kita diwajibkan oleh Allah berpuasa? Itu sebenarnya Allah ingin dekat sama kita. Cuma ada penghalangnya, yaitu nafsu. Hawa nafsu yang menghalangi kita bisa dekat sama Allah. Maka oleh Allah kita diwajibkan puasa, biar kita bisa menaklukkan hawa nafsu, sehingga kita naik kelas ke level malaikat. Dan ketika kita di level malaikat itulah kita dekat sama Allah. Itu rahasianya puasa, katanya Ghazali. Mirip kayak sholat kemarin kan. Sholat juga menunjukkan kerinduan Allah pada kita, sehingga kita
dipanggil untuk menghadap. Haji kemarin juga begitu, Allah memanggil-manggil kita sehingga kita bilang labbaik Allahumma labbaik. Jadi ibadah-ibadah yang kita bahas 1 bulan ini menunjukkan cintanya Allah pada kita. Allah menunggu-nunggu balasan cintamu padanya. Itulah logikanya puasa. Jadi dalam perintah puasa tersembunyi cintanya Allah padamu. Ada penghalangnya. Ya kalau kamu sedang pacaran sama pacarmu, kok ada yang menghalangi orang ketiga, kan ini harus disingkirkan dulu. Biar kamu bisa dekat berdua. Ya kalau ada temanmu datang kan penghalang, suruh pergi. Suruh beli apa yang jauh, apa suruh. Nah kan logikanya begitu. Jadi biar kamu bisa dekat dengan yang kamu cintai. Kecuali kamu memang tidak cinta, kamu lebih milih nafsu, lebih milih teman yang ganggu tadi dibandingkan pacarmu. Itu alamat selingkuh berarti. Dan Allah sangat benci diselingkuhi. Ya, sakitnya kan di sini kalau diselingkuhi itu. Ya kan? Wong kamu aja diselingkuhi pacarmu kan ya marahnya bisa. Apalagi Allah, sudah segalanya diberikan untukmu. Alam semesta diperuntukkan bagimu. Kamu disuruh menguasai, mengelola. Maka kita diangkat jadi khalifahnya. Betapa cintanya Allah pada kita. Dicarikan jalan biar kita sering ketemu dengannya. Kita dikasih sholat, dikasih zakat, disuruh haji. Termasuk hari ini disuruh puasa. Itu menunjukkan Allah sangat cinta pada kita. Cuma kita sering cuek, kehilangan esensi dari ibadah. Itu yang dikritikkan oleh Ghazali pada kita. Puasa kita lebih banyak puasa awam. Sehingga hakikat puasa yang menaklukkan hawa nafsu ini tidak ketemu. Karena tidak ketemu, akhirnya kita tidak jadi dekat sama Allah. Allah sudah nunggu-nunggu, kita nggak jadi nyampe. Betapa kecewanya. Nah itu logikanya begitu. Puasa itu. Jadi ketika kita sedang puasa, ingat-ingatlah bahwa kita sedang dicintai Allah, kita sedang ditunggu oleh Allah untuk mendekat padanya. Maka perbanyak ibadah, perbanyak ngaji. Asiklah, mesralah sama Allah. Sudah nggak ada yang ganggu, ngaji juga libur kok. Tenang aja, nikmati 1 bulanmu sama Allah. Oke, dalam puasa kan komplek. Kamu bisa sholat, bisa ngaji, bisa macam-macam. Semuanya termasuk zakat kan ada juga dalam bulan puasa. Jadi lakukan sebaik-baiknya, nikmati bulan madu sama Allah selama 1 bulan. Syukur-syukur efeknya bisa terasa terus untuk setahun kemudian. Sampai Ramadan selanjutnya. Rindukan Allah terus dalam ibadah-ibadah sampai ketemu lagi bulan khusus. Bulan madu kesekian sama Allah. Itulah bulan puasa.